Dampak merebaknya virus corona COVID-19 terhadap perekonomian global memang semakin nyata. China, negara terbesar dalam perekonomian dunia, adalah awal munculnya kasus virus COVID-19 yang kini sudah menyebar secara global. Jika ekonomi China turun 1% saja, maka perekonomian global akan semakin terseret. Termasuk Indonesia yang bisa tertular penurunan ekonominya diprediksikan 0,3 hingga 0,6%. Morgan Stanley memprediksikan kegiatan produksi China justru bisa kembali bangkit pada bulan Maret akhir. Tapi sebenarnya seberapa kuat? Data selengkapnya akan saya ulas. Awas industri China tersengat corona. COVID-19 memang dimulai pada akhir 2019, waktu itu bahkan belum ada namanya dan kita kerap menyebutnya sebagai novel coronavirus, artinya virus corona yang jenis baru. Puncaknya ini di China terjadi pada sekitar bulan Januari dan pada saat itu China sampai harus membatalkan acara tahun barunya, ditakuti malah akan semakin menyebar. Ternyata belum reda juga, sejumlah pabrik di China berhenti beroperasi secara sementara. Selain itu, lalu lintas dari dan ke China sehingga saat ini masih mayoritas ditutup, jadi semuanya pun ikut terhambat dan akibatnya produktivitas juga terhambat. Kita lihat ini adalah proyeksi dari Morgan Stanley, proyeksi produksi barang dan jasa dari China adalah seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat ada angka 100%, artinya adalah kembali normal seperti sedia kala sebelum adanya wabah virus corona COVID-19 yang menjadi disrupsi dari produktivitas. Nah, tahun baru Imlek jatuhnya adalah pada tanggal 25 Januari dan produktivitas kita lihat di sini hingga 14 Februari adalah di kisaran 30 hingga 50%. Kemudian tanggal 21 Februari diperkirakan mulai bangkit di kisaran 50 hingga 60%. Lalu kemudian kita lihat di akhir Februari kita sudah mendekati saat ini ya, diperkirakan bisa sudah mencapai 60 hingga 80%. Nah, progres ini biasanya ditandai oleh buruh yang mulai bekerja, kemudian aktivitas kota dan juga sebagainya. Kemudian diproyeksikan pada pertengahan akhir Maret hingga akhir Maret kita lihat sudah bisa kembali 80 hingga 100%. Dan bisa kita katakan bahwa ini adalah proyeksi yang cukup optimistis karena mengingat saat ini COVID-19 masih cukup menjadi kekhawatiran dunia. Memang penyebarannya melambat di China, tapi negara lain justru masih tetap tumbuh penyebaran virus ini. Nah, untuk melihat lebih jelas lagi gambaran perekonomian China, kita akan lihat laju pertumbuhannya di slide yang berikutnya. Nah, ini adalah pertumbuhan produk domestik bruto di China dari tahun 2017 hingga kuartal 4 tahun 2019. Di tahun 2017 lajunya berada di kisaran 7% hingga 6,8%. Lalu Anda ingat perang dagang dari antara Amerika Serikat dan China ini dimulai sejak pertengahan 2018. Bisa kita lihat di sini makanya ada penurunan dari 6,9%, 6,7%, 6,5% dan juga ikut terus menurun hingga tahun 2019 di sini. Nah, untuk tahun 2020 sebelumnya lembaga riset Global Moody's Analytics pernah memprediksi bahwa nanti untuk tahun 2020 ini adalah kisarannya 6%. Tapi ternyata dilihat dari situasi sekarang ini, kemungkinan COVID-19 meluas ke seluruh dunia dan menjadi pandemik meningkat. Tadi sebelumnya adalah 20%, kemudian meningkat jadi 40%, hampir 40%. Maka kembali diprediksi bahwa hal ini dapat menekan pertumbuhan ekonomi China pada tahun 2020 menjadi tinggal 5,4%. Ada penurunan 0,6% dari sebelumnya. Ini merupakan pukulan yang cukup keras bagi China karena pertumbuhan ekonomi ini adalah terendah dalam 10 tahun terakhir sejak tahun 2010 bagi China. Diperkirakan memang penyebaran wabah ini akan tetap tertahan di China dan masih akan terjadi di musim semi. Dan dampaknya karena China ini adalah perekonomian yang begitu besar, maka pertumbuhan ekonomi dunia bisa melambat sekitar 0,4% menjadi 0,4% di tahun ini. Dari awalnya adalah 2,8% ya. Nah, kita akan menjadi 2,4% di tahun ini. Dan kita akan lihat detailnya di slide yang berikutnya. Ya, jadi di sini ada 3 skenario. Proyeksi 20 Januari adalah yang berwarna biru muda, kemudian normalisasi bertahap yang berwarna hijau, dan artinya normalisasi bertahap ini adalah skenario bahwa perekonomian akan membaik namun tetap bertahap. Kemudian yang berwarna kuning ini atau yang gangguan tantangan yang berkepanjangan, worst case scenario adalah yang berwarna kuning. Nah, kita lihat di sini proyeksi tahun 2020 dan juga 2021. Untuk yang proyeksi pada Januari 2020 adalah seperti ini. Memang ada terus sedikit penurunan di tahun 2020, kemudian membaiknya secara steady. Kemudian kalau kita lihat yang berwarna hijau, normalisasi bertahap, artinya tetap ada gangguan namun akan membaik secara step by step. Ini kita lihat juga turun di sini hampir mendekati kontraksi namun tidak sampai
sampai ada di sini kemudian membaik juga setelah digelontorkan sejumlah stimulus. Namun jika disrupsi terus terjadi berkepanjangan, maka kita akan lihat skenario yang berwarna kuning di sini hampir mendekati garis nol atau bahkan bisa sampai kontraksi ya. Namun ketika banyak sekali gelontoran stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka ekonomi akan bisa kembali membaik bahkan lebih tinggi lajunya dan kemudian akhirnya setelah selesai di tahun 2021 dan selanjutnya akan kita lihat 3 skenario ini kembali seperti normal. Nah, membaiknya perekonomian di sini tentu tidak bisa lepas dari stimulus yang diberikan sejumlah pemerintah dari negara, bahkan termasuk Indonesia juga karena kita tahu Presiden Jokowi sudah mengumumkan sejumlah stimulus yang bisa mendongkrak gairah ekonomi. Tapi dampaknya apa? Stimulus perlu dana. Kalau pemasukan negara lebih kecil dari pengeluarannya, maka yang terjadi adalah defisit anggaran atau APBN. Dan ini terjadi di China, di mana kita lihat di slide yang berikutnya. Defisit anggaran di China sudah terjadi sejak beberapa tahun sebelumnya, meskipun jumlahnya memang berbeda-beda. Ini adalah dari persenan dari produk domestik brutonya China. Nah, pada tahun 2019-nya sudah membengkak ke 8,2%. Diproyeksikan kemudian di tahun 2020 ini akan terus membengkak hingga 9,8% dari produk domestik bruto China. Apa yang terjadi jika budget defisit atau defisit anggaran terjadi dalam sebuah ekonomi? Suplai uang di dalam sebuah perekonomian bisa bertambah karena pemerintahnya akan berusaha untuk mencari pinjaman dari luar sana. Dan akhirnya ada ketidakseimbangan antara supply dan demand dari uang itu sendiri. Defisit anggaran bukan sepenuhnya hal yang buruk sebenarnya jika anggaran tersebut digunakan untuk membangun aset-aset yang produktif seperti contohnya jalanan, bandara, dan pelabuhan. Ini kan bisa membangkitkan perekonomian, membangun pertumbuhan ekonomi. Tapi di sini kita lihat ini adalah salah satu dampak dari penggunaan stimulus-stimulus jangka pendek. Ternyata nggak hanya China, tapi sejumlah negara juga merencanakan untuk melebarkan defisit anggaran biaya. Kita akan lihat di slide yang berikutnya. Nah, Morgan Stanley mencatat sejumlah negara Asia telah membuat proyeksi pelebaran defisit anggaran dengan asumsi dampak virus corona COVID-19. Korea Selatan berencana untuk melebarkan defisit anggaran hingga 0,2% dari PDB dari target sebelumnya. Hal serupa pun dilakukan oleh Taiwan dan juga Thailand yang berencana untuk melebarkan defisit anggaran masing-masing 0,6 dan 0,5% PDB dari target sebelumnya. Malaysia juga negara tetangga kita menetapkan pelebaran defisit sebesar 0,2 dari PDB, tapi potensinya justru bisa dilebarkan lagi hingga 0,7% dari target awal. Kemudian Singapura juga sebenarnya salah satu yang paling parah terkena dampak corona ini mengumumkan pelebaran defisit anggaran tahun ini ke level 2,1% dari PDB. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Memang belum disebutkan berapa persisnya perkiraan tersebut, tapi Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui defisit anggaran akan berada di atas target awal 1,76% terhadap PDB yang telah ditetapkan sebelumnya, 1,76%. Nah, secara overall kalau kita lihat dari topik hari ini sebenarnya cukup optimistis karena di slide pertama tadi kita lihat prediksinya dari segi produksi China bisa kembali ke prediksi normal, kembali ke produksi normal pada pertengahan atau akhir Maret. Kemudian perekonomian global juga bisa bangkit namun tertunda. Namun yang harus diwaspadai adalah mengatur defisit anggaran.